Ini memang jarang terjadi. Biasanya yang mendekat ke lawan itu biasanya adalah pendukung. Kadang-kadang dia mengatakan malah saya dulu tidak pilih itu. Kadang-kadang dia mengatakan saya dulu mendukung dia karena terpaksa, karena alasan ini, karena alasan ini, karena alasan ini. Ini adalah dalam upaya mendekatkan diri kepada yang menang. Itu biasanya dalam upaya meninggalkan yang kalah ini, karena untuk apa lagi yang kalah didekati? Lebih baik kita mendekat kepada yang menang. Itu biasanya. Tetapi yang terjadi sekarang ini memang Pak Prabowo sendiri yang meninggalkan pendukungnya dan merapat kepada lawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, sebuah berita menggelitik ini muncul pada hari ini dan saya akan langsung membacakannya. Berita yang diturunkan wartaekonomi.co.id ini berjudul "Kapok sejadi-jadinya. Pendukung di Pilpres 2019 disebut tidak akan beri dukungan lagi ke Prabowo Subianto. Titik 2. Mereka marah dan sakit hati." Berita ini hari Rabu 1 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Advokat yang juga merupakan aktivis Ahmad Khozinuddin angkat suara soal Prabowo Subianto yang akan maju di Pilpres 2024. Menurutnya, di balik dukungan kubu Jokowi, Prabowo banyak ditinggal pendukungnya 2014 dan 2019 karena memilih meninggalkan mereka dan merapat ke istana. Hubungan sejumlah tokoh-tokoh yang dulu mendukung Prabowo Subianto merenggang bahkan menjauh, ujar Khozinuddin melalui kanal YouTube miliknya, dikutip Selasa 28 Februari 2023. Menurut Khozinuddin, banyak pendukung Prabowo marah dan sakit hati ketika Prabowo memilih merapat ke Jokowi dibandingkan berjuang kembali bersama mereka. Karenanya, lanjut Khozinuddin, mereka tidak akan memberikan dukungan kepada Prabowo lagi 2024. Saya sendiri di beberapa diskusi banyak pengakuan tokoh dan kalangan yang merasa kecewa, sakit hati, dan bahkan marah. Tentu saja tidak mau lagi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Apalagi mau ikut mengampanyekan Prabowo sebagai capres lagi. Sudah banyak yang kapok dukung Prabowo, jelasnya. Kecewanya mereka menurut Khozinuddin bukan soal kekalahan Prabowo kedua kalinya di Pilpres. Menurutnya, para pendukung sudah sadar betul bahwa dalam kontestasi politik menang kalah adalah hal biasa. Mereka kecewa dan marah menurut Khozinuddin karena Prabowo memilih merapat ke Jokowi dibandingkan bertahan bersama mereka. Yang bikin kapok itu bukan kekalahan tapi sikap Prabowo setelah kalah. Bagi pendukung dan relawan sudah insaf bahwa dalam Pilpres ada dua kemungkinan, yakni menang kalah. Kalah biasa saja, tapi yang jadi soal adalah tidak hadirnya Prabowo saat relawan berjuang bersama untuk Prabowo bisa keluar dari kecurangan pemilu. Justru di situ Prabowo dianggap tidak membersamai di sejumlah aksi di KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi saat sidang sengketa Pilpres, jelasnya. Sahabat BN, politik memang sebuah fenomena. Dan fenomena yang ada dalam sebuah politik memang berbagai dan bermacam corak. Kalau selama ini memang yang banyak lari, yang banyak menghindar ketika seorang calon kalah adalah pendukung. Tetapi di sini kesannya adalah yang didukung yang menghindar, yang didukung yang lari ke sebelah, ke lawan orang yang didukungnya itu.
Ini memang jarang terjadi. Biasanya yang mendekat ke lawan itu biasanya adalah pendukung. Kadang-kadang dia mengatakan malah saya dulu tidak pilih itu. Kadang-kadang dia mengatakan saya dulu mendukung dia karena terpaksa, karena alasan ini, karena alasan ini, karena alasan ini. Ini adalah dalam upaya mendekatkan diri kepada yang menang. Itu biasanya dalam upaya meninggalkan yang kalah ini, karena untuk apa lagi yang kalah didekati? Lebih baik kita mendekat kepada yang menang. Itu biasanya. Tetapi yang terjadi sekarang ini memang Pak Prabowo sendiri yang meninggalkan pendukungnya dan merapat kepada lawannya. Mungkin ini yang membuat miris, yang membuat sakit sekali bagi pendukung Pak Prabowo. Bahkan kita dengar ada itu pendukung Pak Prabowo yang sebuah restorannya itu dipersilakannya bagi pendukung Prabowo Sandi pada tahun 2019 untuk silakan makan, silakan rapat di restorannya itu. Kalau ada uang untuk bayar yang hidangan, ya dibayar. Kalau tidak ada uang, silakan sampaikan saja kepada kasir bahwa kami dari tim Prabowo. Tapi yang banyak itu memang yang menyampaikan bahwa kami dari tim Prabowo Sandi, sehingga gratis. Dan kabarnya restoran itu umurnya memang tak lama setelah Prabowo Sandi dinyatakan kalah, dan tak lama setelah Pilpres 2019 usai restorannya tutup. Begitu dia berkorban. Tentu saja pengorbanan seperti ini akan sangat mengecewakan bagi pendukung Prabowo. Sahabat BN, karena itu kita tentu berharap kepada capres-cawapres yang akan maju sekarang ini untuk tahun 2024, tentu perlu dihindari kejadian ini hendaknya setelah nanti Pilpres 2024 selesai. Jangan sampai diam-diam menyeberang ke sebelah, meninggalkan pendukung. Apalagi kalau meninggalkan tanpa pamit. Ini memang menyakitkan sekali bagi pendukung. Dan sekali lagi tentu kita tidak berharap ini terjadi lagi pada Pilpres mendatang. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.